سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Masih lanjutan pembahasan sebelumnya tentang pemilahan bagian dunia yang tercela dan bagian dunia yang bernilai akhirat. Bagian dunia yang tercela dan bagian dunia yang membawa kepada kebaikan akhirat, yang kemudian dia masuk dalam kategori akhirat, bukan atau tidak dianggap dunia. Jadi di sini Imam Al-Ghazali mulai dari pertemuan sebelumnya sampai malam ini dan mungkin beberapa pertemuan ke depan, Imam Al-Ghazali menguraikan, menjelaskan kepada kita bagaimana cara memilah-milah mana bagian dunia yang dicela, dan itulah maksud daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita dapatkan dalam Islam yang mencela dunia, dan mana bagian dunia yang dia itu memang secara zahir nampak dunia, tetapi dia itu adalah bagian daripada akhirat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala فإذن سالك الطريق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه الصفات الثلاث وهي الذكر والفكر والعمل الذي يفطمه عن شهوات الدنيا ويبغض إليه ملاذها ويقطعه عنها، وكل ذلك لا يمكن إلا بصحة البدن، وصحة البدن لا تنال إلا بقوت وملبس ومسكن، ويحتاج كل واحد إلى أسباب، فالقدر لا بد منه من هذه الثلاثة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبناء الدنيا، وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة، وإذا أخذ ذلك لحظ النفس وعلى قصد التنعم صار من أبناء الدنيا والراغبين في حظوظها، إلا أن الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لعذاب الآخرة ويسمى ذلك حراما، وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات العلى ويعرضه لطول الحساب ويسمى ذلك حلالا. فإذن maka kemudian saliku tariqil akhirah, orang yang menempuh jalan akhirat, huwal muwadhibu ala asbabi hadhihi sifat ats-tsalah, yang mana dia adalah orang yang senantiasa menjaga tiga hal ini yang sudah dibahas di belakang. Jadi senantiasa dalam membersihkan hatinya, menjaga kebersihan hati daripada berbagai macam noda-noda dosa, baik dosa batin maupun dosa zahir. Kemudian senantiasa berzikir, menghiasi hari-harinya
kehidupannya, aktivitasnya dengan zikir kepada Allah. Kemudian mengisi hatinya dengan mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, ini orang yang menempuh akhirat dengan cara seperti ini, dengan 3 sifat ini, alladzi yuftimuhu an syahawatid dunya, di mana 3 sifat ini ya, senantiasa membersihkan hatinya, senantiasa dalam keadaan berzikir kepada Allah, senantiasa menumbuhkan rasa cinta, mahabbah kepada Allah. Nah, 3 sifat ini yang senantiasa dia lakukan, dan 3 sifat ini yang menghalanginya, ya, yang dapat memisahkannya an syahwatid dunya, daripada berbagai syahwat-syahwat dunia, wa yubghidhu ilaihi maladhaha, dan membuatnya jauh daripada kelezatan dunia, wa yaqta'uhu anha, bahkan memutuskan hubungan orang tadi, anha, daripadanya berbagai macam gemerlap dunia. Jadi 3 sifat itu ya, kalau kita lakukan dengan baik, insya-Allah dia bagaikan seorang ibu yang kemudian menjauhkan kebutuhan anaknya dari ASI, sudah waktunya dipisahkan. Nah, maka 3 amalan tadi dapat menjauhkan kita daripada syahwat dunia, daripada keinginan, hasrat kepada keindahan dunia. Pertama, senantiasa menjaga kebersihan hati, tidak suka iri, dengki, curiga, buruk sangka. Kemudian senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian senantiasa mencari ruang-ruang atau kesempatan-kesempatan mendengar ilmu-ilmu yang membawa kepada kebesaran Allah, sehingga makin tumbuh mahabbah, cinta kepada Allah. Ini 3 amalan inilah yang dapat membuat seseorang itu membenci kepada dunia, memutuskan hubungannya dengan dunia. Jadi kalau ada orang ya mengaku susah menjaga nafsu, susah mengendalikan syahwat, hadir ke majlis zikir. Hadir ke majlis zikir atau senantiasa berzikir kepada Allah. Seperti kita sering sampaikan, jangankan zikir yang khusus wirid-wirid tertentu pada waktu-waktu tertentu, kita jaga saja zikir yang yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang paling minimal itu setiap selesai salat 5 waktu, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu saja kalau sanggup kita jaga setelah salat 5 waktu, maka Allah akan meletakkan dalam hati kita rasa benci kepada kelezatan dunia. Allah akan membuat kita terputus dengan hasrat syahwat pada dunia yang berlebihan. Cuman kadang-kadang kita yang tidak sanggup kita jaga ini zikir. Karena sebenarnya ketika ini kan syaitan ini kan dia cari-cari ruang dia masuk ke kita. Jadi syaitan itu dia nggak bisa sembarangan dia datang membisikkan kita, enggak. Dia cari-cari kesempatan. Ketika kita senantiasa dalam keadaan berzikir, dia susah masuk. Maka Rasulullah mengatakan, zikir itu hisnun, benteng. Ketika seorang hamba senantiasa berzikir, ya, lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah, maka syaitan ini susah masuk dia. Karena dengan zikir kita membentengi diri. Tapi saat zikir itu terputus, ini syaitan kan dia curi-curi kesempatan. Begitu zikir kita terhenti, terputus, disitulah dia masuk. Maka kalau saat hasrat kepada dunia itu datang, saat nafsu yang berlebihan itu datang, saat syahwat yang memuncak itu datang, lawan dengan zikir. Walaupun ketika dia sudah datang, tiba-tiba kita lawan dengan zikir memang agak berat. Ya.
agak berat. Misalnya ada orang lagi mencuri, lagi memang proses mencuri, datang kita istighfar, itu dah susah itu. Istighfar itu dah susah itu. Atau ada orang sedang berbuat maksiat, datang kita istighfar, memang ada agak berat. Tapi sebelum itu terjadi, makanya kalau jumpa orang-orang yang memang terbelenggu dengan maksiat tertentu, mungkin dia bertanya kepada kita juga, kita demikian. Kadang terbelenggu dengan maksiat tertentu. Bagaimana cara ingin menyelesaikan diri daripada maksiat tersebut, dari dosa itu, dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Cara selesaikan itu tidak ada cara lain kecuali dengan zikir kepada Allah. Mau kemana? Mau selesaikan kemana? Kalau enggak zikir, mau selesaikan pakai apa? Mau bunuh diri, masuk neraka? Dengan zikir kepada Allah. Jadi dengan zikir, kemudian dengan senantiasa menjaga kebersihan hati, kemudian dengan mahabbah. Kebesaran Allah itu harus hadir dalam hati kita. Kita butuh mendengar sesuatu yang ketika kita mendengar itu kebesaran Allah masuk ke hati kita. Maka kita butuh kepada pengajian-pengajian tauhid, majlis-majlis tauhid. Jadi ketika kita hadir mendengar, kebesaran Allah itu masuk dalam hati kita. Bukan kebesaran makhluk, Allah. Karena hanya dengan kita mendengar kebesaran Allah, di situ timbul mahabbah. Karena kalau kita enggak kenal Allah, enggak mungkin timbul mahabbah. Tidak kenal maka tidak sayang. Tidak mungkin timbul mahabbah. Kalau kita enggak ada tauhid, orang yang ada tauhid enggak mungkin timbul mahabbah. Mau buat-buat enggak bisa. Cinta itu enggak bisa dibuat-buat ya. Cinta itu alami. Bagaimana agar bisa timbul mahabbah cinta itu? Kita harus kenal Allah. Kita harus kenal sifat-sifat Allah. Kita harus kenal Allah melalui sifat-sifatnya, melalui asma-Nya, nama-namanya. Timbul perkenalan kita, atau disebut oleh orang sufi dengan ma'rifah. Dari ma'rifah itu, arti ma'rifah apa? Kita mengenal Allah. Maka timbul mahabbah, cinta itu. Cinta itulah yang nanti akan membuat kita memandang dunia ini hina. Kalau ma'rifah tidak ada, dunia ini nampak besar. Kita akan sama dengan ahli dunia, menilai orang lain pakai dunia. Kita lihat orang dengan kacamata dunia. Begitu kita lihat orang, kendaraannya apa, pakaiannya merek apa, jabatannya apa, posisinya. Kita itu berarti ahli dunia kita. Kita ahli. Kita itu masih kotor kalau begitu cara pandang. Masih mantang kotor hak deh. Mantang hina hak deh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena enggak ada makrifah, kebesaran Allah enggak ada. Jadi kita yang ada kebesaran dunia. Dan inilah yang membuat manusia kita itu tersiksa, karena kebesaran dunia ini melekat dalam hati kita. Itu yang membuat kita tersiksa. Kita menilai diri dengan dunia, menilai orang lain juga dengan dunia. Bagaimana kita menilai diri dengan dunia? Orang sudah punya itu, kita belum punya. Orang sudah ini, kita belum ada. Dia sudah begini, dia sudah begitu, kita belum ada. Itu orang yang menyiksa diri sendiri, itulah orang yang dunia terlalu besar dalam hatinya. Dia menilai dirinya dengan dunia. Demikian juga dia menilai orang lain dengan dunia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah kecil dalam diri kita. Coba kalau Allah besar dalam diri kita. Allahu Akbar yang wajib kita baca ketika membuka salat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa dimulai dengan Allahu Akbar? Kan itu sudah kita uraikan dalam pengajian di Masjid Raya waktu itu. Kenapa dimulai salat dengan Allahu Akbar? Agar ketika kita salat tidak ada di dalamnya yang lebih besar dari Allah.
betul-betul jangan solat pun masuk dunia. Mestilah Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih dari Allah. Namun diharapkan dengan kebesaran Allah kita membuka solat kita, maka dengan kebesaran Allah lah kita memulai hidup kita setiap hari. Begitu kita bangun subuh, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dunia ini kecil sekali. Kita tidur kembali, tutup hari kita malam hari, Allahu Akbar. Allah maha besar. Jadi kita, pandangan kita enggak hina lagi, kita enggak pakai dunia lagi, kacamata kita, kacamata kebesaran Allah. Demikian juga kita menilai diri. Jadi kita enggak mengejar lagi dunia yang sepele itu. Justru kita sudah, ketika melihat orang lain begitu rajin ke masjid, di situ kita susah. Nah, itu gelisah yang membawa kepada surga, gelisah seperti itu. Begitu kita melihat orang begitu dekat dengan Allah, itu justru kita susah di situ. Bukan susah di si fulan punya, kita belum punya. Si fulan sudah tambah tanah, kita masih tanah lama. Si fulan sudah rumahnya udah tambah, apalagi teras lagi, kita masih sempit. Ya bukan itu. Tapi susah kita enggak level itu lagi, itu sudah level rendahan itu, level apa? Remeh-temeh. Tapi susah kita ketika melihat orang bisa nangis dalam sholat. Kenapa kita enggak bisa nangis? Apa keras sekali hati kita? Ketika orang bisa menikmati Al-Quran, ya, kenapa kita tidak bisa menikmati? Apa keras sekali hati kita? Apa jauh kali kita dari Allah? Ya, di saat anak-anak muda masih muda sudah rutin duha, tahajud, kita kadang-kadang sudah umur 50, 60 masih compang-camping akhirat kita, ya. Nah, ketika kita ingat kembali kebesaran Allah, kita masih jauh. Ini baru terjadi ketika kita sudah ada ma'rifah, mengenal Allah. Nah, ya. Ketika disampaikan tentang kebesaran Allah dengan nama Allah Akbar, ketika disampaikan nama Allah Azim yang maha agung, ketika disampaikan nama Allah Al-Karim yang maha mulia, Al-Aziz yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung, ya. Nah, jadi mahabbah itu dari ma'rifah. Ketika ada ma'rifah timbul mahabbah. Ketika sudah ada mahabbah, kita enggak sempat pikir selain Allah lagi. Karena hati kita sudah penuh dengan cinta kepada Allah. Seperti manusia mencintai manusia. Mungkin sudah tua-tua, mungkin sudah agak pudar, susah kita jelaskan mungkin. Ya. Tapi coba yang masih muda-muda dulu, masih suka-suka sama kawan lawan jenisnya. Begitu timbul rasa suka itu, rasa cinta, walaupun cinta monyet itu, ya. Tetapi saat itu semua selain dia nggak open, nggak open dia. Yang dia open orang yang dia sukai. Hilang semua yang lain. Semua seperti tidak ada. Orang tuanya pun tidak nampak di depan dia. Karena hatinya sudah penuh dengan cinta kepada manusia, lawan jenis yang dia sukai. Apalah kau bulan, kau bintang, apalah. Lepedum, ya. Nah, coba rasa itu letaknya pada Allah. Indah sekali itu manusia kalau bisa seperti itu. Nah, jadi dunia itu tidak ada nampak dia. Nah, jadi ketika ada orang seperti itu, kita tidak bisa mengatakan mana ada, kita belum dapat. Seperti datang kita ke anak muda yang dimabuk cinta, pecinta najalahan. Kita bisa ngomong seperti itu, dia nggak masuk itu. Karena memang dia sedang dimabuk cinta. Nah, ya. Jadi 3 hal tadi, ya, senantiasa membersihkan hati, menjaga kebersihan hati, kemudian senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian senantiasa menumbuhkan ma'rifah dan mahabbah kepada Allah. Inilah kemudian 3 hal ini yang dapat memisahkan seseorang daripada syahwat terhadap dunia, membuatnya malah benci kepada berbagai kelezatan dunia, memutuskan hubungannya daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah,
Namun wa kullu dzalika la yumkinu, tetapi tiga hal ini. Nah, tiga hal ini. Tiga hal mana tadi? Media kita membersihkan hati, kemudian media kita untuk berzikir kepada Allah, kemudian media kita untuk dapat menghadirkan mahabbah, ma'rifah, mahabbah kepada Allah. Tiga hal ini wa kullu dzalika la yumkinu illa bi sihhatil badan. Tiga hal ini tidak mungkin, tidak dapat kita lakukan kecuali kalau badan kita sehat. Kalau badan sehat. Kalau enggak sehat badan, mana jalan zikir? Kalau badan tak sehat, zikir nak jalan. Jangankan zikir, semayang kan dia sakit. Maka butuh badan yang sehat agar zikirnya jalan. Kalau enggak sehat, tak jalan zikir. Orang yang terlalu banyak gula kan suka ngantuk dia. Itu susah zikir itu. Kalau enggak sehat badannya kena gula itu susah zikir. Baru 3 kali subhanallah, 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 hilang dia. Ngantuk. Enggak bisa kita marah ke dia, memang badannya kurang sehat. Makanya kalau ada orang lagi pengajian ngantuk, enggak bisa kita protes. Dia bukan sengaja itu, memang faktor seperti misalnya ada orang dia ingin menikmati majlis ilmu, tapi dia duduknya susah, enggak fokus. Kadang-kadang lagi duduk begini, dirombak lagi posisinya, rombak begini, rombak ke sana, kaki ke sana, kaki ke sini. Gara-gara asam urat rematik, enggak fokus. Dia untuk bisa mendapat nikmat majlis zikir, dapat nikmat berzikir kepada Allah, enak duduk khusyuk, butuh badan yang sehat. Nah, badan yang sehat, wasihatul badan la tunalu illa biqutin, dan badan yang sehat tidak akan didapatkan kecuali dengan qut, makanan yang cukup dan bergizi. Wa malbasin, demikian juga badan yang sehat butuh pakaian yang layak. Kalau pakaian enggak layak, bisa penyakitan juga, gatal-gatal. Butuh pakaian yang baik, yang nyaman dipakai, agar zikirnya enak. Disesuaikan dengan badan, jangan badan sudah agak maju, baju masih kecil, susah duduk, ketat lecut, enggak nyaman. Maka butuh pakaian yang layak. Belilah, sehingga harus pergi ke toko baju, sehingga harus pergi ke pasar, cari makanan yang layak, yang punya nilai gizi. Wa maskanin, demikian juga butuh tempat. Mau tahajud malam, bisa bangun jam 2 malam, enak bangunnya, tempat wudhu bisa mudah, kemudian salatnya khusyuk, butuh tempat tinggal yang layak. Kalau tempat tinggal yang enggak layak, tak jalan juga tahajudnya. Begitu bangun malam, tempat tinggal airnya macet misalnya. Udah semangat mau tahajud, begitu hidupin keran air macet. Atau airnya enggak macet, tapi musallanya lagi solat, turun hujan, bocor rumah. Jadi semua akses tadi itu membutuhkan kepada tadi, kita harus punya badan sehat harus punya kepada makanan yang bergizi, demikian juga kepada pakaian yang nyaman, kemudian tempat tinggal yang nyaman. Nah, kebutuhan itu kan sudah masuk ke ranah dunia. Sudah masuk ke ranah dunia. Apakah dunia seperti itu yang dimaksud, yang dicela dalam ayat dan hadis? Wa kullu wahid wa yahtaju kullu wahid ila asbab. Dan setiap tadi bagian-bagian makanan, baju, pakaian, kemudian tempat tinggal, itu pun untuk kita dapatkan butuh kepada faktor-faktor yang lain.
Jadi tadi zikir yang nyaman, yang bisa khusyuk, yang nikmat ibadah butuh kepada badan yang sehat, pakaian, tempat tinggal. Kemudian badan yang sehat, pakaian, tempat tinggal juga butuh kepada faktor-faktor yang lain. Ya. Fal qadru la budda minhu min hadhihi thalatha. Maka kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, kebutuhan kepada tiga ini ya, sesuai yang dia butuhkan minat dunia daripada dunia lil akhirah untuk ya target dia kepada akhirat tadi, bersih hati, zikir, mahabbah, ma'rifah, lam yakun min abna'id dunia, tidaklah dia itu termasuk daripada ahli dunia. Jadi jangan nanti ketika ada orang soleh sesekali makan enak, poding, langsung kita nilai umma mendonya ada makanan orang Melayu. Nah, jadi yang boleh poding itu siapa? Ahli maksiat. Biar dia semangat lakukan maksiat setelah itu. Justru ahli taat lah yang perlu banyak poding. Karena dia butuh energi kuat untuk sanggup bangun malam, menahan kantuk, berdiri tahajud, ya, untuk banyak berzikir. Justru yang tidak boleh poding itu ahli maksiat. Kita tahan dia biar dia enggak sanggup maksiat. Begitu kita lihat ahli maksiat, kita tahu. Kita kenal ni memang kadang-kadang ada dalam satu daerah itu memang kita nampak ni ciri-ciri pencuri misalnya. Kita lihat dia di warung kopi sedang pesan BMW misalnya. Buah mana wing ya. Itu bisa kita tahan. Nyo panena nyo target cik apa malam tu ya tama rumah Pak Haji. Tu je buah mana wing bah tengok baik mubu. Nah, justru itu. Kita ini dia, kita sindir dia nyo apa yang poding Melayu apa rencana kena cun tu. Tapi begitu kita lihat orang-orang saleh sedang pesan apa namanya BMW, kita tambah lagi. Tambahlah bahlum bayi. Karena memang BMW dia itu targetnya untuk tahajud. Nah, maka meskipun sama-sama pesan dunia, tapi dunia yang dipesan oleh orang yang taat tadi itu tidak masuk dalam kategori dunia yang tercela. Ini dimulai dibentuk standarnya oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Ghazali wa kanatid dunya fi haqqihi mazra'atan lil akhirah. Maka adalah dunia bagi orang-orang saleh ini mazra'atan, adalah ladang lil akhirah, untuk dipanenkan nanti di hari akhirat. Sebenarnya untuk mereka lah Allah kasih dunia ini. Allah kasih bumi alam ini untuk mereka lah Allah warisi. Karena kalau orang-orang saleh yang memegang dunia, mengendalikan dunia akan menjadi baik. Nah, justru kalau dunia jatuh kepada tangan-tangan ahli maksiat ini, tangan-tangan pembangkang ini, tangan-tangan perampas, tangan-tangan beringas, ini yang bahaya. Nah, tapi nanti orang saleh jangan berlebihan juga ya. Nanti dibahas juga di depan. Tetap satu gelas bolehlah BMW podingnya, tapi kalau sudah 2-3 gelas nanti dah dunia juga ya. Nah, wa idza akhadha dzalika li hafdin wa idza akhadha dzalika. Jadi selama tadi orang-orang saleh tadi mengambil bagian dunia untuk kebutuhan dia beribadah kepada Allah, kekuatan dia ya, untuk dia beribadah kepada Allah agar dia punya badan yang kuat, yang sehat sehingga ibadahnya jalan ya, lancar, maka itu adalah ladang akhirat bagi dia. Dunia seperti itu ladang akhirat bagi dia. Tetapi wa in akhadha dzalika li haddin nafsi wa ala qasdit tana'um sara min abna'id dunya warraghibina fi hududhiha. Namun jika dia mengambil bagian daripada dunia itu li haddin nafsi,
untuk kenikmatan diri. Wa ala qasdit tana'um, dan untuk niat bernikmat-nikmat, ya, berenak-enak dengan dunia itu. Sara min abna'id dunya, orang yang saleh itu pun tadi kemudian bisa berubah menjadi ahli dunia. Nah, waraghibina fi hududiha, dan termasuk orang yang berhasrat kepada dunia. Maka kita orang-orang kalau memang yang sudah saleh, betul-betul sudah dibantu sama Allah, ya, nilai dunia sudah mulai berkurang dalam dirinya, itu harus dijaga. Harus dijaga. Kalau kekenduri itu harus dijaga. Jangan hidangan semua dicomot semua di depannya. Dijaga. Karena sudah soleh tadi, sudah dibantu sama Allah. Jadi kalau bisa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ambil maksudnya daripada dunia ini, sudah mulai ada batasan. Kalau makan sudah mulai ada batasan. Sudah mulai, kalau sebelumnya mungkin yang penting kenyang, gerak sudah selesai. Kalau ini sudah beda. Menjaga agar tidak masuk sebisa mungkin kenikmatan diri. Tapi kalaupun kita makan, tujuannya untuk ibadah. Bagaimana cara membedakan kebutuhan dasar tubuh kita agar cukup cakupan gizinya, sehingga kita punya energi yang seharusnya kita miliki, sehingga dapat beribadah dan lain sebagainya, taat kepada Allah. Dengan kita bedakan hal itu dengan ketika kita mengambil daripada dunia untuk bernikmat-nikmat, itu bisa kita ukur dan itu mudah sekali. Orang makan karena nafsu yang tinggi dengan orang yang makan sekedar untuk menghilangkan kenyang, itu mudah mendeteksinya. Dan itu bisa kita rasakan sendiri. Ya. Tapi kalau untuk sudah bernikmat-nikmat, ya, langsung kita tahan. Itu bisa kita latih sebenarnya. Dan latihan itu bukan hanya membawa kita kepada kebaikan akhirat, justru juga membawa kita kepada kebaikan dunia. Ya, kan seperti itu. Banyak hari ini orang penyakitan gara-gara makanan berlebihan. Coba kalau dia makan sesuai kebutuhan, insya Allah sehat. Tapi karena berlebihan tadi, mengata yang tamah bercuti. Tamah bercuti. Bang tang paju bupah je figur je, betul-betul puas je. Tengah ada tengah-tengah teli. Tambah lagi. Berarti itu sudah kerana bernikmat-nikmat di situ. Tapi orang yang betul-betul niat ibadah, ketika dia memang sudah porsi kenyang, ya, dia pengen, dia tahan. Tapi nanti dijelaskan pertimbangannya di depan lebih detail nanti. Dia tahan. Nafsu pengen lagi, mengata memang. Tapi perut merasa sudah cukup. Jadi kalau orang-orang yang betul-betul makan untuk akhirat, paling minimal kalau dia siap makan, bangunnya enteng. Tapi begitu siap makan, berat bangun, atau berat tahannya ikut. Berarti ini ini makannya ahli dunia, walaupun yang kita makan nasi putih cuman agak tinggi. Orang lain makan sedikit tapi berkualitas mewah, misalnya mahal tapi dia sedikit secukupnya. Kadang-kadang ada orang makan nasi putih tapi banyak sekali. Yang makan nasi putih aja bisa jadi dia dikategorikan kepada ahli dunia. Yang makan tadi yang enak-enak tapi dia cuma sedikit sesuai kebutuhan. Itulah bisa jadi itu ahli akhirat. Jadi bukan kualitasnya yang membuat mengkategorikan antara ahli dunia dan ahli akhirat dalam hal makan. Suatu contoh itu adalah sesuai kebutuhan atau tidak. Bukan bentuk atau jumlah nilai makanan itu. Tapi sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, jadi itu, ya. Maka kita harus hati-hati juga.
Kalau kita sudah tana'um, berenak-enak, berleha-leha dengan dunia, kita sudah masuk dalam kategori ahli dunia. Nah, illa anna ar-raghbata fi hududid dunya tanqasimu ila ma yu'ridu sahibahu li'adzabil akhirah wa yusamma dhalika haraman wa ila ma yahulu bainahu wa bainad darajatil ula wa yu'riduhu litulil hisab wa yusamma dhalika halalan. Demikian juga anna ar-raghbah fi hududid dunya, bahwa rasa suka kepada bagian-bagian dunia, hal-hal dunia itu terbagi kepada lagi yang dapat membawa orangnya tersebut kepada azab di akhirat. Ini dinamakan dengan yang haram. Jadi bernikmat-nikmat dengan dunia itu kemudian dibagi dua lagi. Ada yang jelas-jelas haram, yang itu dapat membawa kepada azab akhirat. Wa ila ma yahulu bainahu wa bainad darajatil ula, wa yu'riduhu litulil hisab. Dan ada juga bagian bernikmat-nikmat dengan dunia tidak haram. Tidak haram. Nanti mungkin ada yang protes. Tapi kan kalau bernikmat-nikmat yang penting halal kan tidak apa-apa. Kan mungkin ada yang ngomong seperti itu nanti dalam hati, ya. Enggak ada malam ini, malam besok mungkin. Tapi kan bernikmat-nikmat selama itu halal kan tidak masalah. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bernikmat-nikmat kepada dunia terbagi dua. Ada yang bernikmat-nikmat kepada dunia yang dapat mendatangkan azab, yaitu bernikmat-nikmat dengan sesuatu yang haram. Ada yang bernikmat-nikmat dengan dunia, memang dia tidak haram, tetapi yahulu bainahu wa bainad darajatil ula, akan tetapi dapat menghalangi orang tersebut daripada derajat yang tinggi di sisi Allah. Memang tidak haram, tapi derajatnya menjadi turun. Nanti jelaskan di depan. Wa yu'riduhu litulil hisab, dan dapat membawanya kepada panjangnya proses hisab di hari akhirat. Wa yusamma dzalika halalan, dan bernikmat-nikmat seperti ini memang halal. Cuman ada efek juga. Hisab di hari akhirat membuat semakin lama. Kan masalah juga sebenarnya itu. Memang halal, tapi membuat kita panjang hisabnya di hari akhirat. Orang yang kalau sudah punya harta walaupun halal, tapi sudah berlebihan banyak, maka dia proses hisabnya lebih lama dibandingkan orang yang yang tidak berlebihan, hisabnya sebentar. Setidaknya ketika dia lebih lama proses hisabnya, itu sudah satu menurunkan kelebihan yang seharusnya dia dapatkan. Nah, wal basiru ya'lamu anna tulal mawqif fi aradatil qiyamah li ajli al muhasabah aidan adzabun. Dan orang yang cerdik, kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali membahasnya secara detail. Wal basir, dan orang yang cerdik pasti mengerti bahwa sesungguhnya panjangnya pemberhentian di hari akhirat gara-gara dihisab, nanti di hari akhirat, karena proses banyaknya dunia yang kita miliki walaupun halal, tapi panjang proses hisabnya di hari akhirat, itu merupakan satu siksaan juga. Artinya itu satu masalah juga. Jadi jangan kita kemudian nanti berdalih, yang penting kan halal kita makan bernikmat-nikmat. Boleh, silakan, memang halal. Tapi ingat, proses hisab di hari akhirat itu panjang. Seperti kata Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kan orang kaya raya, milioner dia. Di suatu hari pulang hasil bisnis Abdurrahman bin Auf dari Syam. Pulang, hasil bisnisnya itu
ontanya itu membawa emas. Abdurrahman bin Auf, memang dia orang kaya raya. Ya. Itu onta itu sampai berat membawa emas. Abdurrahman bin Auf hasil bisnisnya. Karena dulu kan mata uangnya dinar emas. Dibawa pulang uang itu puluhan ekor onta. Onta itu sampai berat. Datang satu persatu onta berderet. Onta Abdurrahman bin Auf. Bawa dinar. Bawa dinar. Kalau dulu kan nggak ada ATM dulu bisa simpan dapat transfer. Jadi uang ya cash langsung. Bergoni-goni dibawa oleh onta Abdurrahman bin Auf. Begitu masuk Madinah berderet itu emas semua itu. Dilihat sama Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah ke Abdurrahman bin Auf, sungguh panjang lama proses engkau diberhentikan nanti di hari akhirat untuk diperhitungkan setiap dinar ini. Orang lain sudah lewat terus ke surga lewat, kita masih proses ini. Maka hati-hati banyak simpan uang, simpan tanah. Karena proses hisabnya itu detail sama Allah. Ini tanah mana? Tanah di sana, kecil. Cuma 100 meter. Ditanya sama Allah, uangnya dari mana? Dari kerja di kantor. Gaji dari di kantor banyak model uangnya. Apa yang gaji tetap yang tertulis di kontrak atau yang di luar kontrak. Ya. Oh ini yang jelas, ini yang tertulis sesuai dengan kesepakatan SK, gaji 3,5 juta misalnya 4 juta 5 juta. Apakah kamu dapatkan 5 juta itu bersih 100%? Kata yang punya, iya, saya kerja tiap hari. Di kontrak tertulis jam berapa masuk, jam berapa keluar. Di kontrak tertulis masuk jam 8 pagi, keluar serat siang jam 12. Kemudian masuk lagi jam 2, keluar sore jam 5. Ditanya lagi, jam 10 ada keluar ngopi apa tidak? Ada sesekali. Ya. Jadi yang dikontrak itu gaji sebulan 3,5 juta 4 juta, kira-kira halal 100% apa tidak? Panjang itu. Itu baru yang punya 100 meter tanahnya. Dibeli dari gaji yang jelas. Apalagi kalau pertanyaannya, di sana ada lagi yang 500 meter. Itu dari mana beli? Nah, itu agak bercampur sedikit. Dipilah satu-satu. Sebagian dari gaji, sebagian dari jual tanah yang lain, sebagian dari ada vivi sedikit, ada ini, satu persatu dipertanyakan. Nah, seperti kisah, tapi panjanglah kalau kita mau ceritakan kisah anekdot itu. Seorang raja yang meninggal, dia mewasiatkan kalau saya meninggal, saya mau ada orang yang kawanin saya. Tapi anekdot ini bukan cerita fakta. Ya. Dicari-cari, dibuat sayembara. Siapa yang mau tinggal bersama raja dalam kubur, menemani jasad raja, dia tidak mau dikubur sendiri. Nah, dicari-cari tidak dapat orang. Ada satu perempuan lihat pengumuman itu, dibayar mahal itu. Dia pulang perempuan ini ke rumahnya, dia ngomong sama suaminya. Daripada nggak ada fungsi di rumah, masuk kubur. Ambil uang kasih makan istri anak. ini kata istrinya. Daripada nggak ada hasil, masuk kubur, ambil uang itu makan istri anak. Maka karena istrinya ribut di rumah, dia pun sudah sakit kepala, nggak ada penghasilan lain, dia tawarkan diri, siap masuk kubur menemani raja. Masuk kubur, datang malaikat maut. Dilihat ada dia di samping, ditanya dia dulu. Sebelum ditanya yang si raja. Kamu punya harta apa? Saya punya parang. Rupanya dia tukang potong kayu. Punya harta cuma 1 parang kok. Ditanya tentang parang itu berapa potong kayu dia potong, kebun siapa.
Harus mampu dia jawab selama 40 tahun dia pakai parang itu, satu parang. Kayu siapa, kebun siapa, sudah kamu minta izin atau tidak? Kebun sini, kemudian ketika kebun sini berdampingan dengan kebun sana, kena atau tidak? Dari mana itu semua? Kemudian setelah kamu potong, kamu jual kemana? Berapa kamu ambil untung? Sesuai enggak engkau? Itu tentang satu parang. Akhirnya dia bongkar kubur, dia lari. Setingkat satu parang aja pertanyaannya banyak sekali. Ya. Apalagi harta yang melimpah. Makanya proses hisab yang panjang itu sudah satu masalah sebenarnya. Walaupun itu halal, apalagi yang haram. Nah, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.